Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 12 OTKP 2, saya Isnita Gustiana Ningsih. Saya Yuniarti. Saya Rahmawati Suherdi. Saya Siti Nur Utami. Saya Isnita Agustina Ningsih akan menjelaskan materi matematika bab 1 yang berjudul samaan dan ketidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Kita akan bahas tentang persamaan. Persamaan adalah kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan. Selanjutnya ada pertidaksamaan atau pertaksamaan adalah kalimat terbuka yang memuat tanda ketaksamaan dengan simbol lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, dan kurang dari atau sama dengan. Persamaan dan ketaksamaan ini termasuk ke dalam kalimat terbuka. Selain kalimat terbuka, matematika juga memiliki kalimat tertutup. Kalimat tertutup yaitu kalimat yang sudah dapat dinyatakan nilai kebenarannya. Contohnya yaitu 3 kuadrat sama dengan 9. Ini bernilai benar, sedangkan 2 kurang dari 1 adalah nilai salah, karena nilai benarnya adalah 1 kurang dari 2. Sedangkan kalimat terbuka adalah kalimat kebalikan dari kalimat tertutup, yaitu kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Contohnya adalah X dikurang 1 sama dengan 1. Dari sini kita belum tahu kebenarannya, karena kita tidak tahu bahwa X itu bernilai berapa. Setelah tahu persamaan dan ketidaksamaan, maka pengertian persamaan linear satu variabel atau SLSV adalah kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan yang hanya mempunyai satu variabel di mana pangkat tertinggi variabelnya adalah 1. Selanjutnya adalah pertidaksamaan. Pertidaksamaan satu variabel atau PTLSV adalah kalimat terbuka yang memuat tanda ketaksamaan yang hanya mempunyai satu variabel, di mana pangkat tertinggi variabelnya adalah 1. Bentuk umum dari PLSV adalah untuk setiap A, B, dan C bilangan real. A adalah koefisien, X adalah variabel, sedangkan B dan C adalah konstanta. Untuk bentuk umum PTLSV sendiri sama dengan bentuk umum PLSV. Berikutnya ada tujuan untuk menyelesaikan PLSV, yaitu mencari himpunan penyelesaian dari PLSV atau mencari nilai dari variabelnya dengan cara menambahkan atau mengurangkan kedua ruas dengan bilangan yang sama dan mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Sebagai contoh, di sini ada soal 1/2 X ditambah 1 sama dengan 3. Seperti sebelumnya, tujuan menyelesaikan PLSV ini adalah mencari nilai variabelnya. Artinya, kita harus mengubah persamaan ini ke dalam bentuk X sama dengan. Dengan kata lain, kita membuat X sendirian dalam satu ruas. Hal ini berarti koefisien atau bilangan di depan X-nya harus 1. Tidak boleh terdapat konstanta di ruas yang sama dengan X. Maka dari itu, kita kurangi kedua ruas dengan 1, sehingga jadi 1/2 X ditambah 1 dikurang 1 sama dengan 3 dikurang 1. Maka diperoleh 1/2 X sama dengan 2. Agar 1/2 menjadi 1, maka kita kalikan lagi kedua ruas dengan 2. Jadi 2 dalam kurung 1/2 X tutup kurung sama dengan 2 dikali 2 sama dengan X sama dengan 4. Sedangkan tujuan untuk menyelesaikan PTLSV adalah mencari himpunan penyelesaian dari PTLSV atau mencari nilai dari variabelnya dengan cara menambahkan atau mengurangkan kedua ruas dengan bilangan yang sama, mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan positif yang sama, mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan negatif yang sama, tetapi tanda ketaksamaannya berubah arah.
Sebagai contohnya, 2x ditambah 8 lebih besar dari 0. Di sini kita harus cari nilai variabelnya. Maka dari itu, konstantanya harus hilang atau sama dengan 0. Agar konstantanya 0, maka 8 harus dikurangi 8 juga. Sehingga ruas kiri harus dikurangi dengan 8. Maka diperoleh seperti 2x ditambah 8 dikurang 8 lebih besar dari min 8. Sama dengan 2x lebih besar dari min 8. Agar koefisien dari x menjadi 1, maka 2 harus dibagi dengan 2. Karena ruas kiri dibagi dengan 2, maka kanan pun dibagi dengan 2. Sehingga 2/2 dikali lebih besar dari min 8/2 sama dengan X lebih besar dari min 4. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan dengan Rahmawati Suherdi yang akan membahas bab 2 dengan materi sistem persamaan linear 3 variabel. Terima kasih. Lanjut, saya Rahma. Saya akan menjelaskan materi bab 2 yaitu persamaan linear 3 variabel. Saya akan menjelaskan 2 cara yaitu eliminasi dan substitusi. Soal pertama yang akan dibahas sebenarnya kita harus tahu beberapa istilah yang akan kita gunakan. Yang pertama, ada yang disebut variabel yaitu X, Y, Z, ada juga yang disebut koefisien. Koefisien itu adalah bilangan yang menjadi pasangan variabel, ada juga yang tidak memiliki pasangan, bisa disebut juga konstanta. Jadi, soal pertama, nilai X, Y, dan Z yang memenuhi sistem persamaan berikut ini adalah, ini kita beri nama dulu, 4X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 7. Kita beri nama ini sebagai persamaan ke-1. Kemudian yang ini bisa kita beri nama persamaan kedua. Dan yang terakhir persamaan ketiga. Nah, kita akan mengeliminasi. Eliminasi itu artinya menghilangkan salah satu variabel. Nah, variabel mana yang akan kita hilangkan terlebih dahulu? Kita bisa lihat koefisien. Seandainya ada koefisien yang udah sama, maka kita hilangkan yang itu dulu. Contohnya, ini ternyata Z-nya koefisien sama-sama 2. Jadi kita eliminasi dulu, kita hilangkan variabel Z-nya. Kita eliminasi persamaan 2 dan 3. Tapi seandainya tidak koefisien yang sama berarti harus disamakan dulu. 2X min 3Y tambah 2Z sama dengan 4. Kemudian 5X tambah 4Y tambah 2Z sama dengan 7. Nah, untuk menghilangkannya, mengeliminasinya, lihat tanda seandainya dua-duanya plus atau sama-sama minus, maka kita kurangi. Tapi seandainya beda 1 plus 1 minus itu ditambah. Nah, di sini dua-duanya sama-sama plus, jadi kita kurangi. 4 kurang 7 negatif 3, 2X kurangi 5X itu negatif 3X. Negatif 3Y dikurang 4Y yaitu negatif 7Y. Dan 2Z dikurangi 2Z itu habis atau 0. Nah, kita sederhanakan dengan dikali negatif 1 semuanya biar jadi positif. Negatif 3X kali negatif berarti positif. 3X ditambah 7Y sama dengan jadi positif 3. Nah, ini kita sebut persamaan keempat. Sekarang persamaan keempat ini udah 2 variabel. Kita butuh persamaan lain yang sama-sama 2 variabel. Kita lakukan eliminasi lagi. Nah, eliminasi berikutnya bebas mau 1 dengan 2, mau 1 dengan 3 juga boleh. Kita eliminasi 1 dan 2. Persamaan 1 itu 4X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 7.
Kemudian persamaan kedua, 2x dikurang 3y tambah 2z sama dengan 4. Nah, kita eliminasi dengan menghilangkan z-nya juga, tapi ini koefisien belum sama. Jadi kita buat sama dulu. 3 dengan 2 kita jadikan 6. Ini dikali 2. Persamaan 1 dikali 2 biar jadi 6. Persamaan 2 juga kita kali 3 biar jadi 6. Jadi kita samakan koefisiennya semua dikali 2. 4x kali 2, 8x. 2y kali 2 tambah 4y. 3z kali 2 tambah 6z. 7 kali 2 sama dengan 14. 2x kali 3, 6x. Min 3y dikali 3, min 9y. Dan 2z kali 3 plus 6z. 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, sekarang koefisien z-nya udah sama-sama 6. Kita eliminasi. Ini sama-sama plus. Sekarang kita mengeliminasi persamaan keempat dan kelima. Persamaan keempatnya 3x tambah 7y sama dengan 3. Dan persamaan kelimanya 2x tambah 13y sama dengan 2. Nah, ini kita eliminasi variabel mana yang gampang kalau menyamakan koefisien y7 dan 13 ini. Kita samakan aja 3 dan 2, kita jadikan 6. Kita kali 2 dan persamaan kelima kita kali 3 biar jadi 6. 3x kali 2 itu 6x. 7y kali 2 yaitu 14y. Kemudian 3 kali 2 sama dengan 6. 2x kali 3 sama dengan 6x. 13y kali 3 sama dengan 9y. Kemudian 2 kali 3 sama dengan 6. Ini kita eliminasi. 6x dikurang 6x sama dengan 0. 14y dikurangi 39y sama dengan negatif 25y. Dan 6 kurang 6 sama dengan 0. Maka y-nya adalah 0 dibagi negatif 25. Kita lanjut substitusi, yaitu artinya mengganti nilai yang sudah ada. Kita substitusi y sama 0. Ini ke salah satu persamaan yang memuat dua variabel. Mau persamaan 4 boleh, persamaan 5 juga boleh. Kita substitusi ke persamaan 4 aja. 3x tambah 7y sama dengan 3 dari persamaan keempat. Y-nya kita ganti jadi 0. Jadi 3x tambah 7 kali 0 sama dengan 3. 3x sama dengan 3. Maka x-nya 3 bagi 3 sama dengan x-nya adalah 1. Nah, sekarang kita cari nilai z-nya untuk mencari nilai 2 substitusi lagi. Nilai x dan y ke persamaan yang memuat 2, mau ke persamaan 1 boleh, 2 juga boleh, 3 boleh, bebas. Di sini kita pakai persamaan 2 aja. Oke, kita substitusi nilai x dan y ke persamaan kedua. Persamaan kedua itu 2x dikurang 3y ditambah 2z sama dengan 4. X-nya kita ganti dengan 1. 2 kali 1 dikurang 3 kali y. Y-nya tadi diganti menjadi 0. Tambah 2z sama dengan 4. 2x 2 kali 1 kan 2 dikurang 3 kali 0 tambah 2z sama dengan 4. Jadi 2z sama dengan 4 kurang 2. 2z sama dengan z, maka z-nya 2 dibagi 2. Maka z-nya adalah 2. 2-nya jadi 1. Jadi nilai x, y, z adalah x-nya 1, y-nya 0, dan 2-nya 1. Dan z-nya 1.
Selanjutnya, saya Yuyun Yuniarti akan menjelaskan materi bab 3 tentang memahami notasi, dominan, rang, dan suatu fungsi. Pengertian fungsi dalam matematika berbeda dengan pengertian fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, fungsi diartikan sebagai kegunaan atau manfaat. Dalam matematika, fungsi sangat erat kaitannya dengan nilai masukan atau input dan keluaran atau output. Seperti layaknya sebuah mesin yang memiliki masukan dan keluaran. Nilai keluaran dari suatu fungsi bergantung pada nilai masukannya. Misalnya, sebuah fungsi yang didefinisikan dengan kalikan dengan 3, nilai masukan dan keluaran dari fungsi tersebut dapat dinyatakan dalam diagram panah sebagai berikut. Dan di sini ada salah satu contoh diagram panah. Yang pertama dinamakan dengan masukan dan yang kedua dinamakan dengan keluaran. Hubungan masukan dan keluaran ditunjukkan oleh anak panah. Anak panah menyatakan hubungan kalikan dengan 3. Dengan demikian, fungsi dapat didefinisikan sebagai berikut. Fungsi merupakan hubungan antara dua variabel di mana untuk setiap nilai masukan memiliki tepat satu nilai keluaran. Atau dengan kata lain fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B. Yang ditulis F sama dengan A ke B adalah suatu relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Berdasarkan uraian di atas, syarat suatu relasi dari A ke B dapat dikatakan fungsi adalah: yang pertama, semua anggota A mempunyai pasangan di anggota B, dan yang kedua, semua anggota A mempunyai pasangan tunggal dengan anggota B. Dan selanjutnya, notasi fungsi. Suatu fungsi pada umumnya dinotasikan huruf kecil, contohnya F, D, atau H. Dan di sini ada salah satu contoh himpunan A dan himpunan B. Huruf X termasuk ke himpunan A dan huruf Y termasuk ke himpunan B. Notasi atau lambang dari fungsi F yang memetakan A ke B adalah F sama dengan A ke B. Notasi F sama dengan A ke B dibaca fungsi F memetakan A ke B atau B peta dari A oleh fungsi F. Notasi F sama dengan X ke Y dibaca fungsi F memetakan X ke Y, sering ditulis Fx sama dengan Y, atau Y peta dari X oleh fungsi F ditulis Y sama dengan Fx. Bentuk Fx ini disebut rumus fungsi F. Notasi F sama dengan X ke 2X dikurang 1 dibaca fungsi F memetakan X ke 2X dikurang 1, dirumuskan Fx sama dengan 2X dikurang 1. Notasi G sama dengan X ke 10 dibaca fungsi F memetakan X ke 10, dirumuskan Gx sama dengan 10. Dan selanjutnya ada nilai fungsi. Menentukan nilai suatu fungsi adalah mensubstitusikan nilai pada domain atau daerah asal ke fungsi tersebut. Misalkan F sama dengan X ke 2X dikurang 6, dirumuskan Fx sama dengan 2X dikurang 6 dengan domain adalah A sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Maka nilai fungsinya adalah sebagai berikut. X sama dengan 1 ke Fx sama dengan 2X dikurang 6. F1 sama dengan 2 dikali 1 dikurang 6 sama dengan min 4. X sama dengan 2 ke Fx sama dengan 2X dikurang 6. F2 sama dengan 2 dikali 2 dikurang 6 sama dengan min 2. X sama dengan 3 ke Fx sama dengan 2X dikurang 6. F3 sama dengan 2 dikali 3 dikurang 6 sama dengan titik-titik. X sama dengan 4 ke Fx sama dengan 2X dikurang 6. F4 sama dengan 2 dikali titik-titik dikurang 6 sama dengan titik-titik. Dari uraian di atas, maka DF sama dengan 1, 2, 3, dan 4, dan RF sama dengan negatif 4, negatif 2, dan 0. Selanjutnya, saya Siti Nur Utami akan menjelaskan bab 4 yaitu trigonometri.
Trigonometri adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan sisi dan sudut dalam segitiga. Nah, di dalam trigonometri nanti kita akan menemukan beberapa istilah baru. Di antaranya sinus atau sin theta, kosinus atau cos theta, tangen atau tan theta, kosekan atau si theta, sekan cs atau sek theta, kotangen atau kot theta. Karena kita akan membahas segitiga, di sini saya akan berikan sebuah segitiga ABC dengan siku-siku di C dan sebuah sudut theta di B. Kemudian sisi AC yang berada di depan sudut theta akan kita namai dengan sisi depan. Kemudian untuk CB karena berada di samping sudut theta maka akan dinamai dengan sisi samping. Dan sisi AB yang paling panjang dan berada di atas, di depan sudut siku-siku, bentuknya miring, akan kita beri nama sisi miring. Tapi kita perlu tahu itu hanya istilah untuk lebih memudah untuk mengingat dan membedakan setiap sisi pada segitiga yang nanti akan ditemui. Tapi ini berlaku hanya untuk segitiga siku-siku ya di materi trigonometri kita. Di materi trigonometri ini, kita akan diminta mencari nilai sudut apapun panjang sisi pada segitiga dengan cara mengetahui nilai sin theta, cos theta, dan kawan-kawannya. Nah, bagaimana bisa mendapatkan nilai sin theta dan kawan-kawannya itu? Rumusnya adalah sin theta sama dengan do per mi. Maksudnya, perbandingan sisi depan dengan sisi miring. Jadi, kalau misalnya diketahui sisi depannya adalah sisi miringnya adalah 5, maka nilai sin tetanya akan sama dengan 3/5. Selanjutnya, cosami. Artinya, nilai cos theta akan didapatkan dari perbandingan sisi samping dan sisi miring. Selanjutnya adalah tan desa, yaitu perbandingan sisi depan dengan sisi samping. Harus diingat terus ya rumusnya. Sin demi kosami tan desa si. Nah, misalnya kita sudah mempunyai nilai sin 3/5, maka nilai cos tetanya tinggal dibalik saja, ada 3/5 menjadi 5/3. Cos theta sama dengan 1/cos theta. Sekarang lanjut ke contoh trigonometri ya. Di sini diberikan sebuah segitiga ABC dengan siku-siku di C, sebuah sudut theta di B, dan ketiga sisi yang diketahui yaitu 5, 12, dan 13. Kemudian pada soal kita diminta menentukan besar sin theta sampai dengan kotagen theta. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah membedakan mana depan, mana sisi samping, dan mana sisi miring pada segitiga ini. Untuk sisi AC karena berada di depan sudut theta, maka akan kita namai dengan sisi depan. Dan sisi BC yang berada di samping sudut theta akan kita namai dengan sisi samping. Sedangkan untuk sisi AB yang paling panjang dan berbentuk miring akan kita namai dengan sisi miring. Nah, kalau sudah dibedakan ketiga sisinya, kita bisa menyelesaikan semua pertanyaan pada soal ini. Masih ingatkah rumus sin demi kosami dan tadesa yang tadi? Oke, siap. Kalau gitu langsung kita kerjain. Sin sama dengan depan miring sisi depannya yaitu 5 dan sisi miringnya yaitu 13, dan jadi nilai sin theta di sini adalah 5/13. Untuk yang cos yaitu cos sami sisi miring adalah 12 dan sisi miringnya adalah 13. Yang kita dapatkan di sini adalah 12/13. Kalau tan theta adalah 5 dan sampingnya adalah 12. Kita dapatkan hasilnya yaitu 5/12. Kalau si SC theta adalah kebalikan dari 1/sin theta.
Jadi 5 per 13 langsung aja kita balik. 13 per 5. Nah, kalau untuk cos theta 12 per 13 dan langsung kita balik. Jadi 13 per 12. Cosec theta adalah kebalikan dari 1 per sin theta. Sama dengan 13 per 5. Sec theta adalah kebalikan dari cos. Dari 1 per cos theta adalah 13 per 12. Cot theta adalah kebalikan dari 1 per tan theta, yaitu 12 per 5. Gimana teman-teman? Mudah kan? Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.